Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tarik atau sejarah kebudayaan Islam. Untuk kali ini kelas 9 kita adalah pertemuan yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yang mana banyak teori-teori ya. Kalau di buku itu ada teori Gujarat, di mana teori ini dipopulerkan oleh tokoh Belanda yang namanya Snokholmgrond, di mana dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa dari Gujarat atau pedagang Gujarat dari India. Yang kedua adalah teori Mekah ya, di mana dikatakan bahwa Islam masuk itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, abad ke-7 Masehi, di mana ini ya tetap pedagang juga ya yang datang ke Indonesia pada saat itu. Nah, yang ketiga yang kemarin kalian simak, yaitu di mana sudah dimulai pada saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Entah mungkin utusannya yang diutus ya, entah itu Muawiyah atau siapa yang diutus untuk datang ke Nusantara, karena memang pada saat itu zaman Khalifah Utsman adalah fokusnya untuk menyebarkan Islam ke dunia. Nah, memang yang paling kuat adalah ini ya, pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang bagaimana atau cara penyebaran Islam di Indonesia ya, bagaimana cara penyebar luasan Islam di Indonesia. Ada 5 ya, ada 5 cara. Kalau di dalam buku itu kalian bisa nanti lihat di halaman 6 sampai dengan halaman 11, itu ada 5 cara penyebaran Islam di Indonesia ya. Dan semua dalam penyebarannya ini tidak ada cara-cara yang mungkar atau dilakukan dengan cara-cara yang salah, tidak. Semua dilakukan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, atau dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Karena ya memang Islam hadir itu dengan cara-cara yang damai, masuk dengan cara-cara yang damai, bukan dengan cara-cara yang salah. Seperti misal Belanda itu datang ke Indonesia yang tadinya awalnya untuk berdagang, tetapi akhirnya menjajah Indonesia. Baik, yang pertama, penyebaran Islam itu dilakukan melalui perdagangan ya. Ini menyebarkan Islam. Nah, menyebarluaskan Islam melalui perdagangan. Memang kalau kita melihat di dalam teori ya, di mana memang pedagang itu datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu melalui Selat Malaka. Nah, perlu diketahui Ananda semua, kalau misalnya yang di buku itu dikatakan bahwa sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8 para pedagang muslim dari Arab dan Gujarat mulai berdatangan ke Indonesia. Sebetulnya yang datang ini adalah bukan pedagang-pedagang biasa ya, bukan orang-orang biasa. Artinya memang mereka adalah bisa dikatakan utusan dari kekhalifahan ya, yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Artinya memang tujuan utama mereka itu bukan berdagang tetapi berdakwah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya.
Nah, karena memang orang-orang Arab itu profesi sebagian besar dari mereka adalah pedagang, nah maka mereka datang ke Nusantara itu dengan cara berdagang. Nah, melalui perdagangan inilah mereka menyebarluaskan Islam, ya, mereka menyebarkan Islam. Nah, bagaimana caranya? Nah, melalui perdagangan mereka mengajarkan bagaimana cara-cara berdagang dalam Islam. Artinya tidak ada tipu menipu, tidak ada mengurangi timbangan, semua dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kejelasan, saling menguntungkan, ya. Nah, dan kesamaan. Artinya dalam perdagangan Islam itu tidak ada kebohongan sama sekali, tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Nah, beginilah para pendakwah mereka menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Contoh saja semisal ketika ada orang yang ingin beli, ya, beli buah misalnya gitu, datang. Ketika dia datang dia bertanya, ini berapa harga buahnya? Dikasih tahu harga buahnya misal sekian rupiah. Ini misal buah jeruk yang A 500 rupiah, yang B 1000 rupiah sekilo, yang C 3000 rupiah sekilo. Ketika ditanya, oh kenapa ini harganya beda-beda padahal jeruknya sama? Dijelaskan, yang jeruk 500 rupiah ini jeruknya masem, makanya harganya 500 rupiah, dan juga jeruknya kecil-kecil. Nah, ini jeruk lama 500 rupiah. Nah, yang 1000 rupiah ini jeruknya manis, tapi ini jeruk lama, bukan jeruk yang segar. Nah, jeruk yang 3000 rupiah sekilo ini jeruknya manis, besar-besar, dan ini jeruk yang segar yang baru dipetik. Nah, pedagangnya pun kembali menjelaskan, nah, saya membeli jeruk ini, harga modal saya adalah untuk yang 500 rupiah modal saya 400 rupiah. Jadi ke setiap kilonya saya mendapatkan untung 100 rupiah. Yang harga 1000 rupiah modal saya adalah 900 rupiah. Jadi setiap kilonya saya mendapatkan untung 100 rupiah. Nah, yang 3000 rupiah saya membelinya seharga 2500 rupiah per kilonya. Saya jual 3000 rupiah, jadi saya mendapatkan untung sebesar 500 rupiah. Jadi seperti itu, ya, cara berdagang Islam, cara menjelaskannya seperti itu. Nah, makanya memang banyak orang yang tertarik membeli kepada pedagang-pedagang muslim. Selain itu juga dari sini juga pedagang-pedagang pun selain mengajarkan cara berdagang, mereka juga mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, dan banyak sekali yang mereka ajarkan. Makanya memang banyak akhirnya orang yang masuk Islam melalui perdagangan. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, ya. Nah, yang kedua, Islam masuk atau tersebar itu melalui pernikahan. Kalau semisal dulu sebelum Islam hadir, ya, di Nusantara, sistem kasta itu sangat luar biasa. Nah, dimana kalau di dalam sistem kasta Buddha, Hindu, karena memang dulu didominasi oleh agama Buddha dan Hindu, sistem kasta itu ada 3, ya, yang kita kenal. Ada Brahma, ada kasta kesatria, ada kasta rakyat biasa, ya, rakyat jelata. Nah, kasta-kasta ini yang akhirnya menyulitkan mereka, dimana kalau misal kesatria itu menikahnya dengan kesatria, nggak boleh dengan rakyat jelata. Brahma, orang yang berpendidikan, yang nikahnya juga dengan orang berpendidikan. Jadi memang sistemnya kasta-kasta. Nah, di Islam luar biasa sekali, dimana berdirinya kerajaan Cirebon ini sebetulnya tidak terlepas dari peran Islam, ya. Dulu
eh, Prabu Siliwangi ketika dia datang ke daerah Cirebon gitu ya, pada saat itu dia terkejut gitu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari seorang wanita. Nah, dari seorang wanita, dia terkejut, indah sekali gitu lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Ketika ditelusuri, ternyata wanita tersebut adalah Nyai Subang Larang, ya, dikenal dengan Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini adalah murid dari Syekh Kuro, ya. Nah, ketika ditanya oleh Prabu Siliwangi, diminta untuk menjadi istrinya, maka Nyai Subang Larang mengatakan, saya akan menjadi istri kamu apabila kamu mau ikut ke agama saya, agama Islam. Nah, setelah berpikir, karena namanya Prabu Siliwangi ini sudah suka sama Nyai Subang Larang, akhirnya dia memutuskan untuk menikahi Nyai Subang Larang dan dia masuk Islam. Nah, nanti dari sinilah akhirnya lahir anak-anaknya, ya, dan salah satunya dikenal dengan ada Raden Kian Santang, ada Walang Sungsang, itu adalah anak-anak mereka, ya. Nah, banyak juga kerajaan-kerajaan lain atau dari yang lain gitu ya, mengikuti hal seperti ini, terjadi hal seperti ini. Jadi memang orang-orang Islam menikahkan anaknya kepada kerajaan atau pemerintahan setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Nah, dengan begitulah dakwah pun mulai masuk, tetapi tidak dengan pemaksaan gitu ya. Kalau tidak mau masuk ya sudah gitu. Nah, jadi memang sekali lagi tidak dengan paksaan, tidak ada paksaan. Kalau mau ya silahkan, tetapi syaratnya adalah masuk Islam, baru boleh menikahi putra atau putrinya. Ya, dan ini memang bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi memang diawali dengan dakwah dulu, berdakwah sampai akhirnya ada perhatian di situ, ada rasa ketertarikan. Maka mereka orang-orang yang tertarik ini, kalau dia misal keturunan ningrat atau kerajaan, biasanya mereka caranya adalah dengan menikahi putra atau putri, seperti itu. Dan akhirnya mulai dari sinilah nanti akan lahir kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ya. Nah, yang selanjutnya adalah melalui pendidikan, ya. Nah, kalau semisal dulu pendidikan di Nusantara sebelum adanya Islam, pendidikan itu tidak boleh untuk sembarang orang, ya. Jadi kalau rakyat jelata, pendidikan itu tidak boleh untuk mereka, ya. Mereka hanya belajar bagaimana menanam, menyangkul, hanya seperti itu saja pendidikan mereka. Tetapi yang lebih spesifiknya, ya, misal belajar matematika, IPA, bahasa, itu tidak boleh mereka. Nah, ini hanya orang-orang ningrat saja, orang-orang keturunan bangsawan saja yang boleh. Nah, ketika Islam sudah mulai hadir di Nusantara, pendidikan ini boleh untuk siapa saja. Jadi memang pedagang-pedagang atau orang-orang yang diutus, ya, ke Nusantara, ke Khalifahat dari Umar bin Khattab, mengutus pendakwah untuk hadir ke Nusantara, ya, mereka salah satunya adalah mengajarkan tentang pendidikan, ya. Mereka harus berilmu. Nah, jangan sampai mudah nanti ditipu daya. Nah, jadi akhirnya pendidikan ini banyak dilakukan di rumah-rumah para pendakwah. Nah, dari rumah-rumah ini nanti mereka mulai pelan-pelan membangun rumah ibadah, dan pendidikan pun dilakukan di sana, di rumah ibadah, di masjid, ya, sampai akhirnya nanti berdiri pesantren-pesantren. Nah, memang fokusnya belajar adalah belajar bahasa, ya, bahasa Arab, dan belajar ilmu agama. Nah, memang fokusnya seperti itu, sejarah dan belajar ilmu agama. Memang tidak
banyak sejarah yang mengatakan dulu pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendakwah ini mengajarkan ilmu-ilmu lain juga, astronomi dan lain sebagainya macamnya. Tetapi memang kalau dilihat dari sejarah yang ada, mereka ini ulama ini adalah orang-orang yang alim, yang ilmunya luar biasa. Otomatis pasti mereka juga mengajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Selain ilmu agama, mereka juga pasti mengajarkan ilmu-ilmu dunia, ya, agar nanti kelak anak-anak ini mereka bisa menjadi pendakwah lagi seperti itu. Nah, melalui pendidikan-pendidikan ini juga akhirnya nanti banyak melahirkan para ulama-ulama di Nusantara yang sangat luar biasa keilmuannya, ya. Nah, selanjutnya yaitu melalui seni dan budaya. Nah, memang Indonesia ini unik ya. Uniknya karena memiliki banyak ragam suku. Nah, dari kebanyakan ragam suku inilah akhirnya banyak kesenian dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, dari kesenian dan kebudayaan yang berbeda-beda inilah ulama-ulama dari Arab sana, ya, mereka mengajarkan Islam, menyebarkan Islam dengan cara kesenian dan kebudayaan. Ya, kesenian dan kebudayaannya ini misalnya kalau dulu ada kesenian wayang, ya, karena memang orang dulu suka dengar cerita. Dari senian wayang inilah ditampilkan bagaimana cerita-cerita para sahabat, cerita-cerita dakwah Nabi, ya. Nah, dan bukti lagi adalah bagaimana batu-batu nisan yang terdapat di Nusantara. Salah satunya adalah di Pulau Barus, di mana dikatakan ini adalah tempat pertama kali utusan dari Khalifahan Umar bin Khattab datang ke Nusantara. Ini adalah bukti batu nisannya, di mana di sini bertuliskan Arab, ya, ukiran-ukirannya. Nah, seperti itu, ya. Jadi memang banyak lagi, ya, melalui tarian, melalui musik. Nah, itu bagaimana cara menyebar luaskan Islam di Nusantara, karena memang keunikan daripada ragam dan seni budaya yang ada di Nusantara. Kalau semisal tidak seperti itu, akan sulit orang-orang Indonesia untuk menerima dakwah Islam, ya, akan sulit. Nah, makanya agar mereka mau membuka hatinya, agar mereka mau membuka dirinya, para pendakwah menyebarkan Islam dengan kebiasaan mereka, dengan kesenian dan kebudayaan mereka. Pelan-pelan nanti kesenian dan kebudayaan itu ya diganti dengan yang lebih Islami, ya, diislamisasi bahasanya itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya, penyebaran Islam itu melalui politik. Nah, politik itu kalau dalam bahasa Arab namanya as-saksiyah, ya. Tujuan dari politik ini adalah untuk mempertahankan agar syariat agama Islam itu tetap ada, ya. Bukan sebatas kekuasaan, tetapi untuk mempertahankan syariat Islam itu tetap ada. Karena memang syariat Islam itu baik untuk siapa saja. Makanya Islam dikatakan agama yang rahmatan lil alamin. Nah, caranya ya seperti yang disampaikan di awal tadi, yang saya sampaikan di awal tadi. Banyak cara-cara politik yang dilakukan melalui perdagangan, itu cara berpolitik juga, ya, melalui pernikahan, ya, sampai akhirnya nanti kerajaan-kerajaan di Nusantara yang awalnya itu adalah kerajaan Hindu dan Buddha, ya, didominasi oleh Hindu dan Buddha, pelan-pelan mulai berangsur-angsur menjadi kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam. Nah, dari sinilah akhirnya agama Islam itu mulai tumbuh, berkembang, dan tersebar di Nusantara, ya. Nah, mungkin itu anak-anak terkait tentang bagaimana cara penyebarluasan agama Islam di Nusantara. Nah, untuk lebih lanjut nanti kalian bisa baca di bukunya dari halaman 6 sampai dengan 11, atau kalian bisa mencari video-video atau penjelasan-penjelasan di internet, ya. Gadgetnya kalian gunakan
dengan baik. HP kalian gunakan dengan baik untuk mencari ilmu. Jangan sampai kalian gunakan hanya untuk bermain saja. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Billahi fisabil haq, fasabiqul khairat, nasrun minallahi fatun qarib. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.